Saya membaca di salah satu komentar di salah satu YouTube, ada yang usul karena masih mengalami kebingungan tentang qada dan qadar. Dan saya tiba-tiba meresponnya begitu cepat, dan saya yakin di tempat ini pun mungkin masih ada yang kebingungan tentang qada dan qadar. Oleh karena itu, saya memberi judul kajian kita hari ini, meluruskan kesalahpahaman tentang qada dan qadar. Kenapa harus diluruskan? Karena saya bermula dari diri saya sendiri. Saya belajar agama sejak dari kecil dan ada konflik tentang ini. Secara kognisi di otak saya ada konflik pada saat itu. Dan saya baru berani bicara ini saat ini setelah saya melakukan proses pendalaman yang cukup panjang. Kalau saya hitung, saya merenungi ini mungkin kurang lebih 30 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Di mana letak konfliknya? Selama ini kita memahami bahwa qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Dan ketentuan itu mengikat bagi setiap makhluk, terutama untuk manusia. Bahkan selama ini kita memahami rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Umur sudah ditentukan oleh Allah. Jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Apakah pemahaman itu benar? Ada benarnya, tetapi harus hati-hati menerapkannya. Karena kalau memahami itu dangkal, itu akan menimbulkan sikap apatis. Contoh, saya kan sudah ditentukan oleh Allah rezekinya segini. Memang takdir saya, nasib saya harus jadi orang miskin. Ya sudah, saya berserah diri saja kepada Allah, karena ini sudah jadi ketentuan Allah. Bahaya enggak sikap seperti itu? Bahaya. Umur saya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi buat apa saya harus makan sehat? Buat apa saya harus belajar mensucikan jiwa saya? Buat apa saya harus belajar membereskan mental saya? Toh umur saya kan sudah ditentukan Allah. Nanti juga pada saatnya kan saya mati. Terus buat apa saya harus olahraga, susah-susah hidup sehat? Kan umur saya sudah ditentukan Allah. Bahaya enggak kalau gitu? Bahaya. Dan banyak hal lain yang sampai hari ini masih mencengkram pikiran kita. Pemahaman tentang qada dan qadar yang semacam itu masih bersifat umum dan masih menjadi paradigma di kebanyakan orang. Jadi hati-hati memahami kajian saya hari ini, karena saya akan memberikan sedikit lompatan, ada transformasi kesadaran. Saya bukan mau menegasikan peran Allah, tidak. Karena dia sang kehadiran, dia sang keberadaan, tidak ada satu peristiwa pun di semesta ini yang terjadi tanpa kehadirannya, tanpa keberadaannya. Seorang ibu tidak mungkin punya anak kalau tidak ada kehadiran Allah.
Bahkan seorang ibu tidak mungkin bisa ngeden melahirkan anak kalau tidak ada kehadirannya. Jadi kehadirannya tentu saja sangat penting. Keberadaannya tentu saja sangat penting. Oleh karena itu, pahami betul kajian kita hari ini, karena saya akan mengajarkan cara menerapkan pemahaman tentang qada dan qadar yang benar. Jadi kalau saya baru berani bicara ini 30 tahun, berarti ini adalah sebuah analisis yang sangat panjang. Dan mengapa ini harus diluruskan? Karena ada bahayanya. Bahayanya adalah ketika ada paradigma yang mengikat seseorang lalu menimbulkan sikap apatis. Nah, sikap apatis itu membuat seseorang menjadi sulit untuk keluar dari zona tertentu untuk memasuki zona lain yang lebih baik. Lalu diiringi dengan sikap pasrah yang keliru, itu juga menjadi sangat berbahaya. Sekarang kita bicara fakta dulu. Kita gaul sedikit ya. Saya akan bicara data statistik. Di seluruh dunia ada data statistik tentang rata-rata umur manusia berdasarkan bangsa. Dari semua bangsa di dunia, yang rata-rata umurnya paling panjang itu adalah bangsa Jepang. Dan di Jepang sendiri ada satu daerah namanya Okinawa. Rata-rata umur manusia di sana secara statistik di seluruh dunia itu di atas 95 tahun. Bahkan saya baca artikel terakhir itu sudah mencapai angka di atas 100 tahun rata-rata umur mereka. Ini rata-rata ya. Rata-rata bukan berarti semua orang di Okinawa umurnya segitu. Rata-rata sebagian besar. Lalu diselidikilah oleh para peneliti, faktor apa yang menyebabkan umur mereka itu bisa panjang. Ternyata mereka itu menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Nah, persis seperti yang sering saya sampaikan. Jadi hidup sehat itu ada 10 prinsip. Yang pertama, hanya hati selalu bahagia. Dan orang Okinawa menciptakan kebahagiaan itu begitu mudah karena di situ sudah menjadi karakter. Dan bahagianya mereka tidak digantungkan pada situasi di luar dirinya. Bahagia itu adalah keputusan dirinya sendiri. Yang kedua, I-nya istirahat yang cukup. Dan istirahat yang dimaksud di sini bukan istirahat tubuh saja, tetapi istirahatnya pikiran terutama. Yang ketiga, diet yang seimbang. Nah ini ya, mereka sudah menerapkan sebuah pola hidup di mana makanan yang ada di alam itu sudah siap makan. Makanya mereka menyantap makanan langsung dari alam. Jadi tidak banyak mereka itu memasak menggunakan api. Karena mereka memiliki paradigma kalau makanan yang dari alam ini disentuh api itu rusak struktur molekulnya dan itu menjadi tidak bagus buat tubuh. Makanya mereka menerapkan prinsip makan langsung dari alam. Makanya kalau kita juga makan di restoran Jepang kan, kita makan sashimi, makan salad, itu kan makanan-makanan yang langsung dari alam. Karena mereka percaya bahwa alam ini sudah menyediakan makanan dan siap makan. Jadi alam mengolah makanan siap makan. Nah, sementara kita punya paradigma bahwa makanan itu harus diolah dulu, diolah lagi. Ya toh? Nah, kalau kita di sini ya, kangkung nggak ada yang berani makan mentah-mentah. Harus dimasak karena orang tua kita mengajarkan harus dimasak dulu, ya kan? Kadang-kadang sampai warnanya berubah menjadi hitam. Ya toh? Nah,
Jadi menurut mereka itu sudah jadi sampah, tidak layak untuk disantap. Itu D-nya itu. Yang keempat U-nya, udara yang bersih. Maka mereka sangat menjaga lingkungan. P-nya adalah pengendalian diri. Itu yang paling berbahaya. Karena sebetulnya semua sumber penderitaan manusia berasal dari kegagalan mengendalikan diri. Selalu serakah pada yang diinginkan dan benci pada yang tidak diinginkan. Itu kebanyakan manusia. Itu sumber penyakit. Kemudian berikutnya sinar matahari yang cukup. Ya, sinar matahari bukan sekedar yang di luar, tapi sinar matahari yang di dalam. Makanya di Okinawa, ya, orang-orang tua itu masih naik sepeda dan mereka umumnya bertani. Karena dengan bertani itu kan sinar matahari cukup ya. Makanya Ayah Asep sehat terus karena tiap hari nyangkul. Ya bertani. Jadi sinar matahari nggak akan kurang. Mungkin di sini kalau dites siapa yang paling cukup vitamin D3-nya, saya yakin Ayah Asep. Itu pasti di atas 100 tahun. Lalu energetik berolahraga, energetik bekerja. Jadi di sana semua orang tidak boleh menganggur. Jadi harus selalu memiliki mobilitas fisik yang tinggi. Energetik. Nah, kita suka salah ngomong, kadang-kadang suka sosok Inggris. Kamu energik sekali. Udah salah itu. Makanya jangan asal ngomong. Dalam bahasa Inggris tidak ada energik, yang ada energetik. Energetik itu berenergi. Nah kita suka ngomong asal kan, sok-sok asing gitu, tapi gak tepat. Energik, nggak ada itu, nggak ada. Yang ada tuh energetik ya, energetik itu berenergi. Kalau energik saya juga nggak tahu artinya apa. Lalu S, sehat ya, H, hubungan sosial. Hubungan sosial itu itulah ya. Luar biasa ya. Hubungan sosial bukan sekedar hubungan dengan manusia, tapi hubungan dengan alam, hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, hubungan dengan binatang. Itu dijaga betul keseimbangannya. Jadi orang-orang yang sudah tinggi tingkat peradabannya, terutama mencapai kesadaran yang tinggi, dia sangat hati-hati ya. Sangat hati-hati. Itu akan sebutnya pola leluhur kita di Priangan ya. Dengan prinsip sili asa, sili asi, sili asu, sili wawangi. Sangat menjaga. Kemudian A, air putih yang cukup. Itu. Karena bumi mengajarkan bahwa 75% bumi itu adalah air. Karena ini adalah bumi kita, bumi mikro kita, 75% bumi kita ini harus isinya air. Dan ternyata mereka menerapkan pola makan 80 berbanding 20. Jadi hanya 80% lambung mereka diisi makanan. 20% kosong. Nah, struktur makanan yang bagus ya, di bawahnya air, setelah itu buah, sayur, lalu di situ ada macam-macam ya, ikan-ikan. Nah, kalau perlu nasi di atas, itu pun hanya 80%. 20% lambung kita harus kosong. Sebetulnya kan itu prinsipnya Nabi Muhammad. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi prinsip itu kan digunakan, mohon maaf ya, secara nyata, secara praktek justru ya di Okinawa. Pertanyaannya, jadi kalau umur itu ditentukan oleh Allah, kan harusnya tidak boleh ada satu komunitas tertentu yang umurnya panjang, tidak boleh juga ada komunitas tertentu yang umurnya pendek. Ya suka-suka Allah dong. Tapi fakta secara saintifik membuktikan bahwa orang-orang dengan
pola hidup yang salah, pola makan yang keliru, kan rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan orang-orang yang pola hidupnya baik. Nah sekarang di mana ini pertemuannya antara takdir Allah tentang umur dengan upaya manusia? Di mana titik temunya? Ini harus ketemu. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi saya kalau membahas sesuatu, saya kemukakan dulu masalahnya. Karena sebetulnya ya, kalau para sahabat lihat ceramah saya itu di depan, di pendahuluannya, pasti saya memunculkan masalah. Di tengah ceramah saya, pasti saya berusaha secara metodologi menyelesaikan masalah. Dan di bagian akhir, saya memberikan penegasan saja. Pernah nggak mengamati gitu? Oh pasti enggak kan? Yang penting dengar aja. Itu polanya begitu. Nah ini saya buka rahasianya. Dapur saya begitu. Karena harus seperti itu memang ya, pola pembelajaran supaya teori komunikasinya nyambung. Oke. Terasa ya masalahnya? Oke. Sekarang rezeki katanya ditentukan oleh Allah. Jadi ada orang kaya, ya takdirnya memang dia kaya gitu. Ada orang yang tidak terlalu kaya lalu mengatakan, ya takdirnya saya memang segini gitu. Apakah betul 100% di situ Allah bermain? Dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan upaya seseorang untuk membuat itu berbeda. Kan banyak yang belum bisa mempertemukan itu. Antara upaya manusia dengan kehendak Allah. Nah bagaimana cara Allah bekerja? Kan itu yang belum dipahami. Betul? Apakah betul Allah itu seperti itu, sewenang-wenang? Menentukan rezeki si A 1 juta, si B 10 juta, si C 100 juta, si D itu 1 miliar, si E itu 1 triliun, apa begitu? Saya ingin bertanya aja sejujurnya pada kalian semua yang ada di sini. Kalau kalian punya Allah model kayak gitu, mau memang? Pokoknya kamu sudah dinas sejak lahir, kamu ini memang calon orang miskin. Bahkan kamu ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dinas katanya di kitab apa itu saya nggak ngerti. Ya, bahkan kamu itu takdirnya akan celaka. Bahkan kamu itu takdirnya akan masuk neraka. Terus masalahnya kenapa kita disuruh berupaya? Kalau semua sudah ditentukan, kan itu masalahnya. Itu yang belum menemukan titik temu sampai sekarang. Jadi yang akan saya jelaskan hari ini adalah bagaimana mekanisme Allah bekerja, bagaimana mekanisme semesta bekerja, sehingga antara ketentuan Allah bertemu dengan upaya manusia, itu yang membuat keadaan manusia seperti yang dicapainya. Paham? Jadi sudah terbayang ya? Kira-kira dari judul ini terbayang kan? Nah, itu yang harus kita luruskan. Karena selama ini banyak sekali orang yang ketika ditanya, kenapa kehidupan kamu seperti itu? Pasti jawabannya takdir. Pasti jawabannya nasib. Karena Allah sudah menentukan saya seperti ini. Bahkan nih, ada orang sakit pun dia mengatakan, kenapa kalian sakit? Dan dia mengatakan, saya sakit karena sudah takdir Allah. Padahal di Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan kalau sakit dari Allah. Sehatnya dari Allah ada. Faiza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, dia yang menyembuhkan. Ayat itu ada. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang mengatakan ketika kamu sakit, aku yang ngasih penyakitnya lo, gitu. Gak ada. Nah, oleh karena itu untuk meluruskan pemahaman ini, saya hindarkan diri saya dari persepsi saya. Saya akan banyak berselancar menggunakan ayat-ayat kitab suci. Oleh itu agak banyak hari ini saya memasuki ayat-ayat kitab suci, tetapi tentu dengan pemahaman yang agak berbeda. Bukan pemahaman yang baru. Karena pemahaman itu memang berlapis-lapis kan. Bukan berarti pemahaman yang lama salah.
Enggak, saya tidak akan menyalahkan yang lama. Cuman yang lama kurang tepat. Itu aja. Saya tidak akan menyalahkan. Supaya sopan, kurang tepat. Karena kalau disalahkan kan suka marah. Kalau kurang tepat, walaupun salah, masih tenang. Ya kan? Ya kan? Oke. Jadi supaya kalian tenang aja. Baik, sudah dipahami ya judul ini ya? Oke. Kalau sudah dipahami, mari kita masuk pada kajian kita. Ini udah masuk pada inti kajian kita. Jangan kaget ya. Saya sudah coba searching ya tentang qada dan qadar. Bahkan saya coba lihat banyak artikel, bahkan ratusan artikel yang sudah saya baca sama gak ngertinya saya maksudnya baca artikel itu. Saya tanya kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Nah, jadi supaya kelihatan sedikit saintifik, maka saya coba menggunakan pendekatan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia ada istilah nasib, ada istilah takdir yang diambil juga dari qada dan qadar. Apa sih nasib itu? Ya, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang disebut takdir. Ini apakah salah dari kamus besar bahasa Indonesia? Tidak salah. Tapi hati-hati menerapkannya. Karena kalau kita menerapkan ini secara langsung, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang yang namanya takdir, ini kalau dipahami secara utuh begini tanpa ada proses untuk mencernanya sangat berbahaya. Karena ini akan mengatakan saya begini karena Tuhan. Ini akan menyebabkan seseorang untuk tidak bisa meniti ke dalam diri. Tuhan akan menjadi kambing hitam, disalahkan dalam segala hal. Sakit salah Tuhan, miskin salah Tuhan, gak punya kerjaan salah Tuhan, duit gak punya salah Tuhan, semua menjadi salah Tuhan. Bodoh salah Tuhan. Bahaya gak kalau gini? Jadi dalam kamus bahasa Indonesia ini apakah salah? Menurut saya ini tidak salah. Cuman menerapkannya hati-hati. Nah kita harus tahu bagaimana caranya Allah bekerja. Menentukan nasib seseorang. Menentukan takdir seseorang. Catat dulu ya. Oke. Makanya ada yang namanya keberuntungan. Ada yang namanya kemalangan. Gitu kan? Sesuatu yang berhubungan dengan keberuntungan disebut baik. Sesuatu yang berhubungan dengan kemalangan disebut buruk. Lalu kamus ini mengajarkan kita untuk menilai baik dan buruk. Padahal kita sudah tahu baik dan buruk sebetulnya bukan buatan semesta. Baik dan buruk buatan pikiran manusia. Setuju? Baik dan buruk adalah penilaian. Seperti benar dan salah. Hati-hati. Tuhan tidak pernah terjebak baik buruk. Tuhan tidak pernah terjebak benar dan salah. Karena Tuhan itu adalah kebenaran. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran tidak terjebak oleh baik dan buruk. Kebenaran tidak terjebak oleh disukai atau tidak disukai. Kebenaran tidak terjebak oleh benar dan salah. Pahami dulu sampai di sini, mengerti? Oke, baik. Jadi yang paling berbahaya adalah ketika kita memiliki keberuntungan, kita mengatakan Tuhan sayang pada saya. Tapi ketika kita mengalami kemalangan dan kita akan mengatakan Tuhan tidak sayang pada saya. Kita sudah mengalami dikotomi tentang Tuhan. Ada dualitas penilaian kita pada Tuhan. Kadang Tuhan itu baik, kadang Tuhan itu tidak baik. Bahaya nggak? Bahaya. Kita sudah mendiskreditkan Tuhan dengan sifatnya yang antagonis. Padahal Tuhan tidak memiliki sifat yang semacam itu. Paham? Oke.
Pelan-pelan ya ngajinya, pelan-pelan supaya pelajaran saya nyerep ya. Makanya setelah ngaji dengan saya semua harus kasurupan. Ya. Tahu kasurupan? Kasurupan itu dari kata surup, surup nyurup. Jadi kasurupan oleh pelajaran saya maksudnya. Bukan kasurupan sama yang lain ya. Kasurupan oleh pelajaran saya. Jadi saya selalu doakan setiap kajian saya kalian kesurupan oleh pelajaran saya. Itu bukan kesurupan wuluh wah wuluh weh menta suruh teu jeung kopi. Nu kitu mah lamun aya nu kasurupan gitu minta kopi jeung surutu tong dibere. Bere cabe we. Popokan banget naku cabe, cager. Itu acting sebetulnya ya. Lalu datanglah tuh ya orang-orang yang sok-sok pinter menganggap diri seorang penyembuh, ahli menundukkan kesurupan. Sama gilanya. Baik, kita teruskan dulu ya. Makanya kan ada yang namanya nasib malang. Ada yang namanya nasib buruk. Kalau yang menentukan nasib itu Tuhan, masa Tuhan bilang seseorang menentukan seseorang malang, menentukan seseorang buruk? Tuhan macam apa kayak gitu? Ngerti? Oke, kedua. Bukankah Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang? Ternyata setelah saya kaji lebih dalam, Tuhan tidak begitu modelnya. Tuhan itu menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Menyediakan yang sama buat semua orang. Kenapa kita berbeda? Kita yang membedakan menjadi berbeda. Karena cara kita untuk berhubung dengan Tuhan itu yang berbeda. Cara kita memandang Tuhan itu yang berbeda. Itu yang membedakan keadaan kita hari ini. Paham? Oke. Nah ini kan harus dibongkar ya paradigma kita tentang Tuhan. Ada banyak istilah ya di dalam kamus bahasa Indonesia. Bernasib, mempunyai nasib. Nasib-nasiban. Nasib-nasiban kan artinya main judi kan, untung-untungan. Bergantung pada nasib atau mengadu nasib. Kan banyak kan? Kenapa kamu pergi ke kota? Mau mengadu nasib. Nah yang mengadu nasib itu karena memang dia tidak ngerti di kota mau kerja apa, rencana di kota apa, jadinya mengadu nasib. Itu namanya nasib-nasiban. Jadi kalau dia gagal di sana, ya memang dia tidak punya rencana kok. Saya naik truk dari Garut ke Bandung, saya punya rencana, bukan mau mengadu nasib. Walaupun saya naik truk, saya mau sekolah. Walaupun saya harus jadi asisten rumah tangga beberapa bulan, ya nggak masalah. Itu batu loncatan saya karena saya punya tujuan. Tujuan saya adalah mau sekolah, memperbaiki nasib, bukan mengadu nasib. Beda. Kalau memperbaiki nasib berarti saya tahu kalau nasib saya bisa diubah. Tetapi kalau saya sudah menetapkan nasib saya memang begini, hidup di kampung, dan rezeki saya begini, orang tua saya begini, udah saya pasrah aja pada Allah, saya nggak usah sekolah. Ngerti? Oke. Jadi kalau begitu, sebelum saya lanjut, apakah nasib bisa diubah? Bisa. Kalau nasib bisa diubah, apakah kita melawan ketentuan Allah? Kan kalau kita berpikir lebih jernih, lebih jujur, di satu sisi kita mengatakan nasib ditentukan oleh Allah, di sisi lain kita disuruh mengubah nasib, kan kita disuruh melawan Allah. Betul? Kak Hartos? Nah gimana caranya supaya kita sejalan, tidak terlibat melawan Allah? Ketentuan Allah tetap ada, upaya kita juga jalan. Nah antara ketentuan Allah dan upaya kita ketemu di titik tengah, sehingga di situ terjadi perubahan nasib.
Itu yang mau kita kaji. Lanjut dulu ya. Senasib. Ngerti ya? Yang ini cerita penderitaan. Yang dengar juga sama-sama menderita. Lalu bilangnya kita senasib. Karena merasa senasib jadi tenang. Ayah batur. Kan gitu. Betul nggak? Bahkan jahatnya kita untuk bahagia saja kita harus bandingkan diri kita dengan orang lain yang hidupnya tidak bahagia. Jahat kan? Kalian untuk mensyukuri kaki kalian yang sehat itu, masa harus kalian bandingkan kakimu dengan orang yang kakinya lumpuh? Dan banyak orang yang kemudian mengajarkan kita seperti itu. Kamu bersyukur kakinya sehat. Coba lihat tuh orang lain yang kakinya sekarang lumpuh. Hanya untuk bersyukur atas kaki sehat perlu orang lain yang menderita. Apa begitu? Apa nggak kejam itu ngaji seperti itu? Mau syukur ya syukur aja, nikmati. Kamu bisa jalan kemana-mana, kamu bisa melangkah kemana-mana, bisa olahraga, bisa diantarkan kemana kamu mau. Kenapa tidak cukup untuk mensyukuri itu? Harus ada orang lain sebagai pembanding. Nggak jahat gitu. Masa untuk merasakan kamu punya uang banyak dan menikmatinya setiap hari, hanya untuk bersyukur kamu uangnya banyak, kamu perlu orang lain yang hidupnya miskin gitu? Apa dengan cara membandingkan tuh bersyukur? Dan kita selama ini masuk di kekonyolan itu dan diajarkan kekonyolan itu dan dianggap itu kebenaran. Saya kasih tahu sekarang, jahat sekali kalian. Kalau hanya untuk bersyukur aja, kalian perlu pembanding orang yang lebih buruk kehidupannya dari kalian. Itu bukan syukur itu. Bukan syukur. Itu kejam. Gak tahu diri. Paham? Oke, kita tinggalkan kamus bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke sini. Beberapa bulan terakhir ini di fase yang terakhir dari proses perjalanan saya. Jadi 30 tahun mencoba memahami apa sih qadha itu, apa sih qadar itu. Kenapa dua kata ini qadha dan qadar ini ada? Dan saya baca semua artikel yang ada, yang ditulis oleh banyak orang yang mengatakan dirinya menulis artikel. Saya memahami qadha dan qadar itu nggak jelas. Qadha katanya ketetapan Allah, qadar juga ketetapan Allah. Atuh ari sarua hartina mah nama ke beda ngalilir maneh. Saya tahu ya, leluhur kita tuh kalau ngasih dua kata yang berbeda, pasti maksudnya berbeda, pasti artinya berbeda. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah garis batas apa bedanya qadha dan qadar. Gini, ada BMKG, suka meramal kan? BMKG bilang, Bandung besok hujan. Kata BMKG. Pernah nggak kalian berpikir, bagaimana caranya BMKG bisa bilang besok Bandung hujan? Itu namanya data. Ada data yang dimiliki mereka, data tentang kelembaban, data tentang tekanan udara, data tentang suhu, data tentang sirkulasi udara, dan banyak data yang lain yang mereka miliki. Dan data itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Ketika ilmuwan mencoba memahami data di daerah percobaan yang sudah dilakukan percobaan, itu namanya mengintrapolasi. Nah, ini agak sains sedikit ya. Nah, makanya ada intrapolasi, ada ekstrapolasi. Nah, kalau intrapolasi itu kita bicara kecenderungan data di daerah percobaan. Ilmuwan kadang-kadang mengekstrapolasi. Data kemarin begini, bagaimana kalau ditarik garis ke sini? Itu namanya mengekstrapolasi, menarik garis ke daerah yang kita belum punya datanya, karena besok kan belum ada. Dari situlah mereka mengatakan besok Bandung akan
hujan berdasarkan data yang sudah terjadi. Itu data. Nah, besok Bandung hujan atau tidak, itu namanya fakta. Jadi data bisa sama dengan fakta, data bisa tidak sama dengan fakta. Paham maksud saya? Ngeri ya? Namanya juga ramalan. Ramalan cuma dua kemungkinannya, probability dari ramalan cuma dua, karena 50-50. Iya atau tidak, terjadi atau tidak, kan begitu. Namanya juga ramalan. Ramalan nggak ada, cuma dua kemungkinannya. Ulangi, ada data, ada fakta. Data bilang, ya, dari hari ini ke sana, ya, kelembaban sekian, suhu sekian, tekanan udara sekian. Oh, kemarin terjadi hujan di kondisi itu. Diekstrapolasi ke besok, diekstrapolasi ke lusa, diekstrapolasi semua yang akan datang. Data ini, itu namanya ekstrapolasi, itu disebut ramalan. Faktanya belum tentu sama dengan data. Buktinya apa? Ramalan dia meleset karena apa? Tiba-tiba ada treatment dari alam. Apa yang terjadi? Ada badai. Tiba-tiba bibit hujan yang di atas Bandung itu dibawa oleh badai. Itu treatment alam. Bisa treatment alam secara alami, bisa juga treatment ilmuwan. Kan bisa sebetulnya hujan dikurangi. Masih ingat kan ketika Jakarta terus diguyur hujan, banjir tak tertahan. Dibuat rekayasa oleh BPPT, bagaimana caranya supaya hujan tidak terlalu sering turun di Jakarta. Bahkan kemarau bisa ditreatment jadi hujan. Itu namanya treatment. Treatment itu bisa dari alam, secara alami, bisa juga dilakukan oleh ilmuwan. Itulah pentingnya ilmuwan. Ini ngerti gak saya ngomong gini? Ya gimana lagi saya harus ngomong ini, karena ini qada dan qadar mau saya jelaskan supaya ngerti. Ya kalau mau qada dan qadar, qada adalah ketetapan Allah, qadar udah nggak usah ngaji sama saya. Bubar aja dari sini. Karena saya mau ngasih sesuatu yang 30 tahun saya ngajinya. Oke, lanjutkan dulu. Jadi data bisa sama dengan fakta, data bisa tidak sama dengan fakta. Kapan data sama dengan fakta kalau tidak ada treatment? Kapan data sama dengan fakta kalau ada treatment? Nah, saya diberi karunia oleh Allah bisa membaca data karma seseorang. Jadi saya bisa baca tuh 1000 tahun yang lalu kamu di mana dan kehidupannya seperti apa. Saya tahu. Saya diberi karunia itu. Bisa baca. Sehingga yang sudah dibaca data karma oleh saya kasih tahu di data terbaca sebetulnya Anda itu di umur sekian bakal kena penyakit kanker di data. Apakah faktanya di umur sekian bakal kanker? Belum tentu. Kalau mau ada treatment, makanya saya kasih treatment, ubah pola hidup kamu. Bisa jadi di umur sekian tidak jadi. Itu kan data. Ketika diekstrapolasi ke sana tanpa treatment bisa jadi itu. Contoh, saya bisa tahu seseorang ini di kehidupan yang dulu seperti apa kehidupannya. Misalnya, dia itu banyak sekali berbagi pada orang. Dia punya tabungan dari kehidupan yang dulu itu, udah punya tabungan. Nah itu data. Faktanya di kehidupan yang akan datang, dia memiliki begitu banyak keberuntungan. Sedikit saja dia berupaya, rezeki datang. Beda dengan orang lain. Sudah berupaya dari pagi sampai petang, tetapi rezekinya susah dan seret. Kenapa dia tidak punya keberuntungan? Bukan Allah menguntungkan seseorang dan tidak menguntungkan seseorang. Yang ini di kehidupan yang dulu sudah punya tabungan kebaikan. Sekarang diberikan tabungan itu. Karena dia sudah menciptakan sebab baik, akibatnya menjadi baik. Nah orang-orang yang hari ini, mohon maaf ya, bertamu kepada orang, ke rumah orang, boro-boro dikasih air teh, diajak ngobrol aja dari pagi sampai petang. Boro-boro dikasih makanan, nggak usah protes. Itu datamu. Ya datamu. Karena kamu dulu juga kalau berkunjung ke rumah, kalau orang berkunjung ke rumahmu, ya diajak ngobrol. Ya kamu sekarang diajak ngobrol juga.
Jadi tidak ada di kehidupan yang sekarang itu datang ujug-ujug tanpa kita mengundang. Sebetulnya semua akibat yang terjadi sekarang sebetulnya adalah kita yang menciptakan sebabnya. Ngerti sampai sini? Pelan-pelan masuknya ya, supaya ngerti. Jadi sebetulnya apa qada dan qadar? Nih saya baru mau buka. Jadi bagi saya, makanya bukan bagi semua orang nih, bagi saya. Kalau kalian gak cocok, ya udah jangan diterima dulu. Kalau cocok, alhamdulillah. Bagi saya, makanya gak boleh ada yang protes ya. Nih di YouTube gak boleh. Bagi saya, ini cocok, masuk akal, terima. Gak cocok, udah simpan aja dulu. Mungkin baru terima 1000 tahun yang akan datang, gak apa-apa. Saya doakan semoga aja lahir lagi jadi manusia. Jadi bagi saya qada itu adalah data. Sedangkan qadar itu adalah fakta. Ulangi lagi. Jadi qada itu data sebetulnya. Qadar itu fakta. Nah, sekarang kita berselancar dulu. Kita lihat beberapa artikel dari banyak ilmuwan. Saya pernah kuliah namanya fisika polimer. Apa yang saya pelajari? Yang saya pelajari itu adalah menyelidiki rantai protein dalam DNA. Di mana DNA? DNA itu ada dalam sel. Kalau kita mau menyelidiki satu atom hidrogen misalkan, itu mudah, tunggal atomnya. Tapi kalau hidrogen sudah jadi molekul H2, itu sudah dua itu. Orbit molekulnya tidak sesederhana kalau dia tunggal, itu sudah diatomik, bukan monoatomik. Sekarang kalau sudah bicara sel, itu sudah poliatomik. Bisa dibayangkan gimana orbit molekulnya? Gak usah masuk situ, kalian pusing. Harus belajar fisika kuantum, harus belajar aljabar linier. Bukan aljabar yang S kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama 0, berapa X1 berapa X2 yang gitu aja kalian gak lulus. Ya kan? Bukan aljabar persamaan kuadrat seperti waktu di SMP kelas 1. Bukan. Aljabar linier itu berbicara tentang ruang momentum. Ya. Bukan ruang koordinat X, Y, Z lagi, bukan ruang biasa. Itu sudah ruang fase itu, ya. Itu perlu belajar matriks 1000 kali 1000, bukan 4 kali 4. Menentukan determinan matriks 4 kali 4 aja dulu waktu belajar matriks di SMA kalian gak lulus. Baru 4 kali 4, apalagi 1000 kali 1000. Itu nggak bisa lagi pakai manual, harus pakai komputasi. Itu waktu saya belajar. Disitulah saya tahu bagaimana hebatnya DNA. Ternyata DNA itu adalah rantai polimer. Di situ ada berbagai macam atom-atom yang disusun untuk membangun DNA. Isinya apa DNA? Sekarang semua ilmuwan mengatakan satu DNA dalam satu sel bisa menyimpan 3 miliar data. Jadi kalau tubuh kita sekarang ada 100 triliun sel, berarti ada 3 miliar kali 100 triliun. Itu HP kalian, walaupun ada kalkulatornya, suruh menghitung ini, langsung mati tuh HP-mu. Coba ketik 3 miliar kali 100 triliun. Jangan-jangan kalian 1 triliunnya gak ngerti nolnya berapa. Betul gak? Begitu diketik, HP-mu itu hang. Jadi begitu banyak data di tubuh kita. Jadi oleh karena itu maka tubuh manusia ini isinya adalah data. Kenapa wajah kalian beda dengan wajah saya? Kenapa 8 miliar penduduk bumi hari ini wajahnya beda-beda? Itu yang menentukan wajah kita beda, bukan Allah. Yang menentukan wajah kita beda adalah data kita. Allah sang keberadaan, sang kehadiran hanya sebagai katalisator untuk mewujudkan itu terjadi. Maaf ya, tidak bisa dipungkiri kalau kita menilai orang, pasti kan ada dua. Yang ini cantik, yang ini kurang cantik. Udah sopan nih saya ngomong.
Yang ini ganteng, ini kurang ganteng. Masa iya Allah mau bikin si ini ganteng, si ini kurang ganteng? Masa Allah yang punya, yang maha pengasih, maha penyayang begitu? Yang ini cantik, yang ini kurang cantik, masa begitu? Tidak. Dia sang kehadiran, sang keberadaan ngikuti maunya kita, ngikuti data kita. Makanya data kita akan sama dengan fakta. Jadi sebetulnya kita datang ke dunia ini bawa tubuh, isinya tubuh apa? Sel. Dalam setiap sel ada DNA. DNA isinya adalah data. Data isinya adalah informasi. Data apa yang dibawa oleh kita ke sini sekarang? 3. Satu. Semua utang-utang masa lalu kita bawa sekarang untuk dibereskan. 2. Jalan bengkok yang pernah kita lalui di masa lalu, hari ini akan kita luruskan. Yang ketiga, pekerjaan yang belum selesai di masa lalu, hari ini akan dibereskan. Itu klasifikasi data.